yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkuasa. Cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera amakanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Selamat datang di Keperawatan Ukrida, Global Nurses with Compassionate Care. Begitulah slogan dari Keperawatan Ukrida, yang artinya Keperawatan Ukrida siap untuk mengisi kebutuhan akan tenaga perawat dan memiliki karakter sebagai penolong atau malaikat untuk para pasien. Jadi, Keperawatan Ukrida cocok nih buat kalian yang berjiwa sosial tinggi. Didukung dengan fasilitas yang lengkap, selain itu, kalian akan dididik menjadi perawat-perawat yang kompeten dan siap bersaing secara global. Keperawatan Ukrida juga sering mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Menarik kan Keperawatan Ukrida? Yuk gabung bersama kami di Keperawatan Ukrida. Umat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini kita kembali bersekutu di dalam Kristus
yang telah menuntun kita untuk terus bertumbuh dan berbuah dari hari ke hari. Maka puji dan sembah kita berikan kepadanya, Yesus Sang Raja benar, Sang Penebus Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, setiap tanggal 2 Mei yang tepat jatuh pada hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pendidikan adalah hal penting di dalam kehidupan. Melalui pendidikan kita diajak untuk terus bertumbuh, baik di dalam pengetahuan, hikmat, maupun kebijaksanaan. Ajakan ini serupa dengan panggilan kita selaku murid Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Menjadi panggilan mulia bagi hidup kita, supaya kita selalu menjadi pribadi yang baru dan diperbarui. Apakah hidup kita sudah menunjukkan hasrat untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam karya? Mari
Mari kita merenungkannya dalam doa pribadi. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam kerahiman-Mu Engkau melahirkan kehidupan. Bersama-Mu, hidup kami Engkau pelihara. Di dalam-Mu, hidup kami Engkau barui setiap saat. Namun Tuhan, kami terkadang lamban merespons pembaruan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami terlampau nyaman dengan situasi yang ada, sehingga kami lupa untuk membarui diri. Kami terlampau puas dengan pengetahuan yang kami miliki, sehingga kami tertinggal untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kami terlampau menikmati hidup kami saat ini, sehingga kami mandek untuk bertumbuh dan tidak menghasilkan buah bagi dunia ini. Ampunilah kami ya Kristus, sebab kami mengabaikan panggilan-Mu untuk terus bertumbuh di dalam-Mu dan berbuah di dalam karya. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama-sama berdiri. Dengan tinggal di dalam kasih-Nya, Ia menyatakan anugerah pengampunan untuk membarui hidup kita. Kolose 1 ayat 13 dan 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita akan mohon dukungan Roh Kudus di dalam doa. Mengucap syukur atas undangan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun di dalam tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, boleh bersama-sama untuk mendengar suara Tuhan. Karena itu bukakanlah mata hati kami, supaya kami boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 8
ayat 26 sampai dengan ayat 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa.
berlutut semua di depannya, semua orang yang turun ke dalam debu kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan
yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang berada di mana saja, salam sehat untuk kita semua. Katakanlah dengan gambar. Sebuah gambar yang tepat dapat berbicara lebih banyak dari kata-kata yang mungkin sudah kita persiapkan dengan ringkas. Seperti gambar berikut, seseorang yang berdiri di atas tumpukan tangga dengan tujuan hendak melihat sesuatu di belakang tembok. Ia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kemampuan, namun ia tidak memanfaatkannya. Padahal ia dapat merangkai tangga yang ada di bawahnya untuk menjangkau dunia yang tidak terbatas di depannya. Gambaran ini dapat digunakan untuk menyadarkan seseorang akan situasi diri, bahwa dapat saja seseorang memiliki banyak kemampuan, namun ia tidak dapat memanfaatkannya. Sebuah gambar dapat memiliki kedalaman makna kehidupan sebagai hasil dari sebuah proses permenungan. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat ke-8, Tuhan Yesus menggunakan gambaran kehidupan pohon anggur yang sangat dekat dengan kehidupan orang-orang Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk orang-orang Israel. Pohon anggur dalam bahasa Ibrani adalah gepen, dalam bahasa Yunani adalah ampelos, dan dalam bahasa Latin adalah Vitis vinifera. Merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara khusus. Penanaman anggur pada saat itu menggunakan sistem stek, di mana batangnya dipilih yang terbaik, kemudian dipotong-potong dan kemudian ditancap-tancapkan ke tanah. Karena itu pemilihan pokok atau batang anggur yang benar menjadi prioritas dari sang pengusaha. Karena pokok anggur yang benar akan menghasilkan buah-buah anggur yang berlimpah. Yesus di sini menggambarkan bahwa relasinya dengan Allah Bapa dan relasi dirinya dengan para murid dengan gambaran pohon anggur, di mana Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan para murid ini adalah ranting-rantingnya. Bila di dalam sebuah area menghasilkan pohon anggur, dapat dikatakan bahwa area tersebut adalah subur, makmur, dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu seorang pengusaha akan sungguh-sungguh menyeleksi batang anggur yang terbaik. Karena batang anggur yang adalah pusat kebutuhan ataupun pusat kehidupan dari pokok anggur. Batang anggur ini akan menghasilkan buah-buah yang benar, dan ranting-ranting yang tinggal di dalamnya akan diseleksi. Karena itu kita paham dan tahu bahwa ranting pun mendapat perhatian utama. Ranting-ranting yang akan ada dan terus mendapat perhatian adalah ranting-ranting yang kelihatan bertunas dan akan menghasilkan buah. Sedangkan ranting-ranting yang dipelihara, dijaga, dirawat, namun tidak menghasilkan tanda-tanda kehidupan, maka memang pantas ranting-ranting itu dibuang dan kemudian dibakar. Dalam gambaran tentang pohon anggur ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Yesus menawarkan dan menginginkan relasi yang sangat dekat dengan para murid. Kalau Yesus menyatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, maka Yesus juga menginginkan manusia yang diajak turut serta mengerjakan pekerjaan Allah ini satu tubuh dengan Dia. Dengan gambaran yang jelas bahwa Yesus pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Bila demikian, maka ranting ini mestinya tidak mungkin mengingkari penyatuan tersebut. Ranting yang benar akan menunjukkan kehidupan yang telah diberikan oleh batang anggur tersebut. Sehingga ranting yang benar mestinya juga menghasilkan buah-buah anggur yang benar. Para murid yang menjadi satu tubuh dengan Yesus diharapkan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan. Sebaliknya ranting yang tidak berbuah akan dibersihkan karena tidak ada pertumbuhan nyata meski sekali lagi dirawat dan dipelihara dengan baik.
Yang kedua adalah menjadi satu tubuh dengan Yesus juga berarti ranting hidup dari nutrisi yang Tuhan berikan, dan nutrisi ini adalah firman Allah. Jadi para murid diharapkan menghasilkan buah-buah dari firman Tuhan di tengah kehidupan ini. Dan bonusnya adalah para murid dapat meminta apa saja yang dikehendaki dan para murid akan menerimanya. Namun ingat baik-baik saudara, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita menghasilkan buah. Baru kemudian kita akan mendapatkan hak kita. Karena hak itu, bonus itu adalah dari Allah. Jadi jangan dibalik, minta bonus dulu baru kita mengerjakan pekerjaan kita. Sebagaimana Filipus salah satu dari murid yang dipilih oleh Yesus. Sebagai murid atau ranting Yesus, ia bersedia mendapat penugasan malaikat untuk menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia yang belajar mengenal Tuhan Yesus dengan langsung menuju pusat ibadah, yaitu kota Yerusalem. Menubuh dengan Yesus, memiliki hubungan dengan Yesus, membuat Filipus dapat mendengar suara Yesus melalui sang malaikat yang berharap dia bergerak menjalankan tugas kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi. Namun kita paham bahwa Filipus mengikut Tuhan. Ketika Tuhan terbuka dengan semua bangsa, maka Filipus yang diutus saat itu untuk menjumpai seorang sida-sida, dia pun menerima penugasan itu dengan luar biasa. Yesus bersedia dan menolong orang asing mengenal Yesus dan karyanya. Ia tidak ragu untuk menolong sida-sida Eropa dari Ethiopia ini melalui Filipus untuk mendapatkan penjelasan tentang siapa Tuhan yang dibacanya di dalam kitab Yesaya. Dan Filipus ini bersedia menjalankan tugas panggilan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan sida-sida dari Ethiopia ini dan juga Filipus? Sida-sida dari Ethiopia tersebut mendapatkan kesempatan bertumbuh ketika membaca Alkitab dan mendapatkan penjelasan dari Filipus. Dan buah yang ia hasilkan adalah sukacita di dalam kehidupannya. Sedangkan Filipus, dia terus bersedia bertumbuh dalam Kristus dan menghasilkan buah di dalam karyanya. Dan ketika dia melihat sida-sida itu percaya dan kemudian dibaptis menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu adalah buah yang dihasilkan sebagai karya Roh Kudus. Dan Filipus tidak berhenti menghasilkan buah. Ia terus berkarya memberitakan Injil sepanjang jalan hingga tiba di daerah Kaisaria. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, minggu ini juga tepat bangsa kita, bangsa Indonesia, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari di mana kita diingatkan betapa pentingnya pendidikan karena dia memiliki dampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang baik ditunjang oleh masyarakat dalam kota-kota yang baik. Kota-kota yang baik ditunjang oleh keluarga-keluarga yang mendidik anggota-anggota keluarganya dengan baik. Dengan demikian, keluarga adalah pusat pendidikan itu sendiri. Disadari atau tidak, seorang anak mengikuti didikan di rumah masing-masing atau menjadi cerminan orang tuanya. Seperti kebiasaan berjalan, kebiasaan tidur, pola makan. Kalau orang tuanya tidak suka makan sayur mayur, maka jangan berharap anak-anaknya juga suka sayur mayur. Gaya bicara, model baju, cara berkomunikasi, dan relasi-relasi yang ada di dalam rumah itu akan menimbulkan dampak mendalam juga bagi anggota-anggota keluarganya. Karena disadari atau tidak, sekali lagi, nilai-nilai di dalam keluarga, budaya-budaya yang dimiliki oleh keluarga dan lain-lain akan menampakkan ciri keluarga tersebut. Demikian pula orang-orang yang hidup dalam batang atau pokok anggur yang benar. Relasi dengan Yesus yang dekat dengan gambaran pokok anggur dan ranting, menubuh dengan Tuhan Yesus dengan nutrisinya firman Tuhan sendiri, tentu menghasilkan nilai-nilai Kristus. Dan nilai-nilai inilah yang perlu kita tanamkan, kita tumbuhkan di dalam keluarga-keluarga kita. Seperti sikap Yesus yang terbuka, menerima semua orang tanpa perbedaan. Sida-sida Ethiopia itu pun boleh belajar tentang Yesus. Dan Filipus, di mana mereka berdua tidak memiliki hubungan darah bahkan berbeda suku.
Namun Filipus dan sida-sida dari Ethiopia itu diperjumpakan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nilai-nilai menghargai dan merayakan perbedaan perlu ada dalam pendidikan keluarga dan di sekolah. Sehingga sejak dini orang diajak untuk memiliki tenggang rasa yang memunculkan nilai-nilai kasih, menghargai nyawa sesama manusia, menjauhkan kekerasan dan perbedaan yang tidak perlu, baik berupa tindakan ataupun kekerasan dalam bentuk verbal. Yang kedua adalah relasi Yesus dengan para murid di dalamnya menciarakan adanya nilai-nilai kehidupan, di mana di dalam nilai-nilai kehidupan ini tentu ada pertumbuhan sebagai bukti bahwa seseorang betul-betul bertumbuh di dalam Kristus. Dia mewujudkannya di dalam berbuah atau berkarya di tengah dunia. Di dalam pendidikan ada proses menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai. Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita perlu disebarluaskan. Seperti saat pandemi COVID-19 ini, kesadaran untuk mengutamakan kesehatan bersama sangat penting. Ajakan untuk menerapkan protokol kesehatan dimulai dari diri dan keluarga adalah bentuk karya nyata di tengah kehidupan kita berbela rasa terhadap kehidupan dan keselamatan bangsa dan negara kita. Kita perlu menyebarkan nilai-nilai kemandirian dalam protokol kesehatan dengan tidak bergantung pada sikap dan perilaku orang lain. Namun memperhatikan bagaimana kita menjaga dan mengelola prokes ini secara mandiri. Karena kita sedang menebarkan kasih melalui karya nyata, mewujudkan kemandirian atau kemerdekaan di dalam belajar. Sebagaimana semboyan pendidikan pada hari ini tepat 2 Mei, semboyan pendidikan nasional 2 Mei 2021 ini, kita diajak untuk serentak bergerak, mewujudkan kemerdekaan di dalam belajar. Karena itu, mari saudara, kita mewujudkan relasi dengan Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana Kristus menubuh dengan diri kita. Ia sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita bertugas membawa relasi dalam damai sejahtera ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan yang menjadi nutrisi bagi kita. Karena itu mari kita wujudkan nilai-nilai Kristus di dalam keseharian kita, dalam karya nyata kita bagi sesama dan dunia. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan bahwa hasil dari sebuah pendidikan membawa dampak signifikan bukan hanya bagi diri kami secara pribadi, namun ketika kami mengelolanya dengan hikmat dari Tuhan dan kasih dari Tuhan,
maka kami akan membuat keluarga-keluarga yang ada di dalam kehidupan kami menghasilkan pribadi-pribadi yang baik. Dan pribadi-pribadi yang baik ini akan menyokong negara kami, sehingga negara kami menjadi negara yang baik. Karena itu di dalam hari pendidikan ini, kami juga diingatkan bersama dengan firman Tuhan hari ini, bagaimana kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami perlu menghasilkan nilai-nilai Kristus dan menyebarkan nilai-nilai Kristus itu, sehingga karya-karya Allah boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami mengucap syukur ya Bapa, di mana perjuangan bangsa dan negara kami pada hari ini boleh mengadakan vaksinasi bagi seluruh penduduk di Indonesia. Namun, meskipun secara bertahap, karuniakanlah kekuatan dan kesehatan kepada para medis yang memampukan orang banyak untuk sehat, dan bagi mereka yang masih ada dalam situasi sakit COVID, Tuhan juga boleh ringankan beban keluarganya. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, jadikanlah mereka para pemimpin baik dari pusat hingga daerah, teladan kepemimpinan yang baik, takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kami juga berdoa dan rindu pendidikan di Indonesia ini betul-betul pendidikan yang juga menekankan moralitas dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, memiliki tenggang rasa dan bela rasa, sehingga menjauhkan kekerasan baik fisik maupun verbal di tengah kehidupan, mulai dari anak-anak hingga orang-orang dewasa. Kami juga berdoa bagi bencana yang ada di wilayah NTT. Engkau tahu ya Allah, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami yang jauh dari bencana, kami boleh berbagi dan GKI juga boleh berbagi, membantu, menopang baik secara psikis maupun psikologis, agar korban-korban bencana NTT ini akhirnya dapat terus hidup dan berkarya di tengah kehidupannya. Kami juga berdoa bagi program-program YKB yang membantu Gereja Kristen Indonesia dan juga gereja-gereja dimanapun berada yang membutuhkan program tayangan online yang baik dan mengedukasi. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka yang menjadi sponsor, mereka yang boleh menjadi tenaga ataupun relawan bagi YKB, dan juga pengurus YKB untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kami berdoa juga secara khusus untuk Pendeta Arlianus Larosa, yang pada beberapa waktu lalu boleh terpilih menjadi Ketua PKIW Wilayah DKI Jakarta. Kiranya dengan tugas tanggung jawabnya sebagai Direktur di YKB dan juga di PKIW boleh mewarnai dan juga memampukan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk boleh merasakan damai, sukacita, serta kasih Allah di tengah kehidupan dan membawa dampak yang baik bagi lingkungan ataupun negara dan bangsa kami. Inilah doa dan pengharapan kami bersama dengan kegiatan jemaat klasikal sinode wilayah maupun sinode. Kami naikkan doa-doa yang jauh dari sempurna ini untuk mohon Tuhan sempurnakan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri kasih Allah yang telah memelihara pertumbuhan hidup kita. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8-9 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Yesus telah bangkit di dalam
kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Sang Khalik semesta. Engkau Allah yang memberikan kehidupan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan. Atas karya-Mu yang luar biasa, kami membawa persembahan syukur ini, ya Allah. Berkat yang telah Engkau beri kepada kami, kiranya menjadi berkat untuk semua, sesama dan dunia, dan meneruskan karya-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ingatlah agar hidup kita selalu berpaut pada Kristus, sang pokok anggur yang benar. Dengan begitu kita dapat merespon panggilannya untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalamnya dan berbuah di dalam karya. Hidup kita pun akan selalu mencerminkan kemuliaannya dan menyebarkan kuasa dan namanya yang ajaib. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara dimanapun berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.